Bagaimana pengelolaan dan penggunaan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuannya disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan membedakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dana desa ini dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi yang dipilih untuk lokasi observasi dalam penelitian ini adalah Desa Jelegong, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini dipilih dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan yang dulunya diperuntukkan sebagai wilayah pertanian, tapi sekarang dialih fungsi sebagai kawasan pemukiman. Adanya perubahan fungsi lahan ini akan mempengaruhi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan, baik RPJMD dan RKPD ke depannya. Motivasi dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan materi perkuliahan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa, serta mengidentifikasikan penerapan UU Desa dalam hal dana desa. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Jelegong? Dan yang kedua, bagaimanakah dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jelegong? Dan yang terakhir, urgensi dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi perubahan dana desa, serta perlunya pemahaman perencanaan di kawasan perdesaan, salah satunya pengelolaan dan penggunaan dana desa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Untuk metode observasi dilakukan dengan mendatangkan lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Observasi sendiri menggunakan lembar observasi yang berisi informasi mengenai objek yang akan diamati beserta hasil pengamatannya. Hasil pengamatan diperoleh secara visual dan mengumpulkan berbagai temuan seperti karakteristik desa, data pembangunan desa, aktivitas masyarakat, keadaan infrastruktur, dan jenis kegiatan masyarakat. Lalu untuk metode wawancara sendiri, peneliti melakukan wawancara dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait isu yang dibahas guna memperoleh informasi yang berguna dalam penelitian. Dan ini dapat ditanyakan kepada pengurus desa, seperti kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat setempat. Dan untuk pengumpulan data sekunder, informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti situs web dari pemerintah desa, dokumen perencanaan, media populer, dan jurnal penelitian lainnya. Dan untuk pengumpulan data sekunder, informasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti situs web milik pemerintah desa, dokumen perencanaan, media populer, dan jurnal penelitian lainnya. Dan selanjutnya, hasil data yang kami peroleh dari wawancara dan juga survei akan kami gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dimuat di dalam hasil penelitian. Pendapatan Desa Jelegong seluruhnya berasal dari pendapatan transfer yang terdiri atas dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten atau kota, dan persentase yang dominan berasal dari dana desa sebesar 44,1% dan alokasi dana desa sebesar 40,3%. Belanja di Desa Jelegong tersebar dalam 5 bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Alokasi yang memiliki persentase terbesar adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 50,9%. Berdasarkan hasil wawancara dan Kepala Desa Jelegong, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara kondisi existing dengan arahan yang diajukan oleh pemerintah desa terkait dengan fungsi lahan di Desa Jelegong. Dalam arahan tersebut, Desa Jelegong akan dijadikan kawasan industri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terciptanya lapangan kerja dan pusat ekonomi baru. Namun, karena Desa Jelegong secara existing merupakan kawasan permukiman dan ruang terbuka hijau, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan kawasan perindustrian. Dengan gagalnya arahan pengembangan berbasis kawasan industri tersebut, maka tercipta mata pencarian dan kegiatan ekonomi yang membandai Desa Jelegong. Selain itu, mayoritas penduduk Desa Jelegong terkena dampak pandemi yang menyebabkan banyak penduduk menjadi pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan di desa pun meningkat. Oleh karenanya, pihak kepala desa melakukan pengajuan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang ke pemerintah kabupaten atau secara komunal terkait pengolahan dan penggunaan dana desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan UU dan kondisi existing yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kepala desa memutuskan dalam pengolahan dan penggunaan dana desa diarahkan untuk pembangunan lebih ke pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pengadaan UMKM dengan diberikannya bantuan dana melalui Bupati, yaitu 60 juta per RW untuk UMKM dan dapat diajukan di Bank BJB atau Kata Rajar tanpa bunga.
Hal ini bertujuan untuk mencegah rentenir ke industri kecil seperti UMKM. Selain itu, pemerintah Desa Jelgong juga menekankan kepada masyarakat Desa Jelgong untuk memberikan mereka kesempatan membuka bisnis waralaba dengan mitra yang telah terdaftar di Kemendak RI dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jelgong. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, pendapatan Desa Jelgong, Kecamatan Rancaikek sebagian besar berasal dari dana desa dan alokasi 44%. Dan dana desa dan alokasi 40%, sementara itu belanja Desa Jelgong dan Kecamatan Rancaikek sebagian besar dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan alokasi sampai 51%. Penanggulangan bencana, darurat, dan mendadak desa dengan alokasi 23%, serta pelaksanaan pembangunan desa dan alokasi 22%. Dan yang kesimpulan selanjutnya, pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Jelgong, Kecamatan Rancaikek telah diarahkan untuk mencapai tujuan disalurkannya dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Usaha desa dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk membuka bisnis waralaba atau UMKM dengan mitra yang telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI yang mendorong masyarakat pemilik bisnis tersebut untuk mencapai pasar yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain kesimpulan, kami juga dapat menarik rekomendasi untuk pengembangan Desa Jelgong ke depannya. Yang pertama, dalam rangka pengelolaan dalam penggunaan dana desa di Desa Jelgong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, alokasi belanja Desa Jelgong untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan perlu ditingkatkan karena sejauh ini alokasi untuk keperluan tersebut masih cukup rendah, yaitu hanya 40%. Dan yang kedua, pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Jelgong untuk membantu masyarakat dalam membuka bisnis waralaba atau UMKM perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan skala produksi UMKM menjadi tingkat industri. Dengan meningkatnya skala produksi UMKM menjadi tingkat industri, hal ini dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan dapat membantu mengatasi masalah pengangguran di Desa Jelgong. Sekian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan penyampaian materi. Sampai jumpa lagi.